Perumahan Arba'in di Kelurahan Gempang, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dibangun khusus untuk memberikan tempat tinggal layak bagi para janda. Para penghuni tak dikenai biaya serupiah pun, meski tinggal selama-lamanya di komplek yang dikenal dengan sebutan Kampung Janda tersebut. Syaratnya harus janda punya anak. Usia berapapun bisa, asal tidak punya rumah dan sangat membutuhkan, kata Nurusatik, 47 tahun, penghuni Kampung Janda yang juga Ketua RT 7 RW 1 Kelurahan Gempang. Janda 3 anak asal Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan ini mengatakan penghuni Kampung Janda berusia 35-70 tahun. Mereka sebagian besar berasal dari wilayah Bangil. Ada juga dari sejumlah kecamatan di Pasuruan. Dari Sidoarjo ada, dari Sulawesi juga ada, terang janda yang ditinggal mati suaminya ini. Menurut Nurusatik yang sudah tinggal di Kampung Janda sejak 2007 ini, calon penghuni yang mendaftar akan diverifikasi oleh pengelola. Nurusatik juga salah satu orang yang ikut melakukan verifikasi saat ada pendaftar baru. Kita cek benar ya, apa benar-benar membutuhkan. Tadi syaratnya, harus punya anak karena itu terbilang yatim dan tak punya tempat tinggal, terangnya. Selain syarat utama tersebut, calon penghuni juga harus memiliki perilaku baik dan bersedia menjalankan tata tertib yang ada. Tata tertib Kampung Janda sangat tegas dan mereka yang melanggar bisa dikeluarkan. Para penghuni wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan dan rumah masing-masing. Para penghuni juga harus berpakaian sopan sesuai syariat Islam, tutur Nurusatik menjabarkan tata tertib penghuni Kampung Janda. Tata tertib berikutnya antara lain semua penghuni dilarang menerima tamu bukan muhrim tanpa didampingi keluarganya, setiap tamu yang melebihi 24 jam harus melapor, penghuni dan anak-anaknya tidak boleh pacaran dan merokok, putra-putri penghuni yang sudah menikah tidak boleh tinggal di perumahan. Kalau melanggar tata tertib bisa dikeluarkan, terangnya. Sepengetahuan Nurusatik, selama ini tak ada yang melanggar tata tertib tersebut. Pernah ada yang dikeluarkan karena rumahnya disewakan, paparnya. Azizah, penghuni lain mengungkapkan selama tak melanggar tata tertib, penghuni dipersilahkan tinggal di Kampung Janda selamanya. Saya sejak berdiri 2001 tinggal di sini, ungkap Azizah sembari menjemur pakaian. Saat ini perumahan ini dihuni 37 janda. Mereka berasal Bangil, beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, bahkan dari luar Jawa. Janda dari wilayah Bangil lebih diprioritaskan untuk tinggal di perumahan ini. Perumahan ini dibangun oleh seorang pengusaha sarang burung walet terkenal di Pasuruan bernama Hanif Kamaluddin tahun 2001. Penamaan Arba'in sendiri dalam bahasa Arab yang artinya 40, di mana perumahan ini memiliki 40 unit rumah dengan tipe 36 yang difasilitasi 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Status janda jadi syarat mutlak untuk tinggal di komplek ini. Ada sekitar 37 janda yang tinggal di tempat ini mulai usia 35 hingga 70 tahun dari berbagai latar belakang. Sementara itu Lurah Gempang, Muhammad Ikhwan menyambut baik niat baik Hanif Kamaluddin yang menyiapkan tempat tinggal untuk para janda secara gratis. Tidak melihat etnisnya apapun itu, kalau memenuhi syarat dipersilahkan untuk menempati tempat itu tanpa biaya dan tanpa uang, jelasnya. Bagi para janda yang ingin tinggal di perumahan ini, cukup mendaftarkan diri dengan membawa surat keterangan janda dari kelurahan, KTP, dan KK. Penghuni yang kemudian hari menikah harus keluar dari perumahan itu untuk ikut dengan suaminya. Sebanyak 20 janda di Komplek Arba'in atau Kampung Janda Kelurahan Gempang, Kecamatan Bangil mengikuti pelatihan pembuatan hantaran pengantin, Kamis tanggal 29 November tahun 2018. Pelatihan tersebut difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak Kabupaten Pasuruan, dan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, yakni mulai 25 sampai 29 November tahun 2018. Heru Hermandi, Kabid Industri Disperindak Kabupaten Pasuruan mengatakan, hantaran pengantin biasanya berbentuk parsel berisi buah-buahan ataupun peralatan rumah tangga yang dihias. Dan untuk pelatihan ini, seluruh bahan menggunakan barang bekas seperti karton dan sejenisnya. Kita manfaatkan barang bekas supaya mereka bisa memahami bahwa apapun bisa dilakukan, termasuk karton yang tidak terpakai, asalkan masih dalam kondisi bagus, bisa disulap menjadi sesuatu yang indah seperti hantaran pengantin yang kita lihat hari ini, kata Heru di sela-sela pelatihan.
Ditegaskan Heru, alasan memberdayakan para janda tak lain sebagai bagian dari kepedulian Pemkab Pasuruan yang memberikan pemerataan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat, khususnya mereka-mereka yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga diharapkan dapat memberikan keahlian yang bisa dijadikan usaha untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Pas untuk bisa membuat mereka menjadi pribadi yang mandiri setelah ditinggal pergi suami untuk selama-lamanya. Mereka bisa memiliki uang sendiri untuk masa depan dia dan keluarganya, imbuhnya. Heru juga berharap, selain menghasilkan uang, keahlian yang didapat dari pelatihan adalah dapat membantu warga dalam membuat hantaran pengantin bagi sanak familinya sendiri. Para peserta yang bisa menerapkan pelatihan ini nantinya bisa membantu lingkungannya atau keluarganya dalam membuat hantaran, ujarnya kepada Suara Pasuruan. Sementara itu, salah satu peserta Reni 43, mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan semacam itu, dan merasakan betul manfaatnya. Ini pertama kalinya saya mengikuti pelatihan hantaran pengantin. Kegiatan ini sangat bermanfaat, karena di lain waktu kalau sudah bisa dapat membantu orang. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa menularkan ke yang lain, ungkapnya. Meski pagar perumahan terbuka lebar, suasana di dalam komplek terlihat sepi. Bangunan pos satpam dengan tempelan tulisan tamu 1 tanda kali 24 jam wajib lapor terlihat kosong. Begitu juga dengan warganya, tidak banyak yang berlalu lalang. Pintu-pintu rumah yang dibangun berderet dan saling berhadapan pun banyak yang tertutup. Hanya aula serta masjid yang terlihat ramai karena ada bocah-bocah mengaji. Tiurma Butar-Butar, 57 tahun, adalah pengurus perumahan setempat. Sehari-hari menurutnya suasana di kompleks relatif sepi. Mereka yang tidak bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Begitu juga anak-anak. Mereka baru akan keluar pukul 15.30 untuk mengaji. Seperti yang terlihat sore itu. Selebihnya, warga baru berkumpul lagi di masjid untuk salat berjamaah. Kampung Arba'in adalah potret lain dari meningkatnya jumlah janda di tanah air. Data menunjukkan angka perceraian di Indonesia meningkat selama 5 tahun terakhir. Selama kurun tahun 2009 sampai tahun 2016, kenaikan perceraian disahkan Pengadilan Agama mencapai 16%. Kementerian Agama mengaku khawatir melihat data tersebut, sehingga menggencarkan konseling pernikahan untuk pasangan muda. Namun Pasuruan sebetulnya bukan daerah dengan jumlah janda terbanyak di negara ini. Kabupaten yang mencatatkan rekor tersebut adalah Indramayu. Per Juni tahun 2016, ada lebih dari 17.000 penduduk berstatus janda di Kabupaten Pesisir Utara Jawa Barat tersebut, tertinggi di Indonesia. Motor peningkatan janda ini dipengaruhi semakin tegasnya perempuan mengajukan gugatan cerai bila suami tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, berselingkuh, dan banyak lagi alasan lainnya. Kemandirian dari lelaki ini pun tercermin di Arba'in. Sejak dibangun, semua urusan yang biasanya jamak dilakukan kaum laki-laki jadi ditangani janda-janda perumahan. Misalnya saja, mengumandangkan azan saat waktu salat tiba, atau bahkan kerja bakti membersihkan lingkungan. Akan tetapi, sekarang tidak lagi. Sebab, anak para janda kini mulai tumbuh menjadi lelaki dewasa. Merekalah yang sehari-hari mengumandangkan azan di masjid, meski untuk posisi ketua takmir masih dipegang perempuan. Membersihkan lingkungan, kerja bakti, mereka lakukan sendiri. Bahkan, saat ada warga yang sakit atau meninggal misalnya, mereka sukarela membantu menyelesaikan segala urusan. Kecuali menggali kuburan. Mereka tertib, karena aturan di sana juga cukup ketat, katanya. Karena didasarkan pada perasaan senasib, prinsip kekeluargaan begitu erat di perumahan ini. Saat ada yang mendapat kiriman makanan dari luar, warga biasanya membagi bersama. Begitu pula ketika pisang di depan pintu masuk itu panen, akan dibagi kepada seluruh penghuni perumahan. Begitulah kiranya, para janda di sini bisa membuktikan kemandirian mereka. Tanpa campur tangan laki-laki, melanjutkan hidup membesarkan putra-putri mereka. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.